Dia tidak sadar bahwa orang yang dibonceng itu turun di depan makam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dan bertemu kembali bersama Den Bagus Channel Mistis dengan Om Eri, obrolan mengerikan. Kali ini saya mendapatkan sebuah cerita dari beberapa bulan yang lalu. Ada sebuah kisah. Nah, saat itu dua jembatan itu putus. Sebetulnya roda empat besar yang roda empat besar macam truk, dump truk dan sebagainya yang bermuatan besar, artinya itu harusnya masuk atau lewat di lingkar utara. Karena jembatannya rusak, diperbaiki, maka jalur lewat kota. Kebetulan lewat kota itu adalah sebetulnya jalanan saya setiap hari untuk berangkat kerja. Nah, suatu ketika di sana terjadi kecelakaan. Karena jalanan itu memang bukan jalanan yang harus dilewati kendaraan yang bertonase besar, sehingga jalan itu tidak kuat untuk dilewati truk-truk yang bertonase besar. Tetapi entah kenapa harus dipaksakan lewat sana, sehingga akan merusak jalan-jalan tersebut. Berlubang, aspalnya rontok, tinggal banyak kerikil, ya tahulah seperti jalanan yang rusak gitu. Nah, dari mulai jalanan rusak itu sudah terjadi 4 atau 3 kali kecelakaan. Yang pertama, menurut cerita, pada malam hari itu ada orang keluar dari menyeberang jalan gitu, itu juga tertabrak oleh truk, kepalanya pecah. Kemudian beberapa minggu kemudian ada lagi kecelakaan, karena memang jalannya sempit dan sebagainya. Nah, dari beberapa kejadian, ada 3 kali kejadian kecelakaan tersebut. Yang pertama adalah di malam, cerita itu saya tidak sampai detail cerita malam apa, tapi kejadian itu seorang laki-laki tertabrak oleh truk sehingga meninggal dunia di sana. Selang berapa minggu kemudian, 1 atau 2 minggu, terjadi lagi kecelakaan. Karena memang jalannya sempit sekali, dan itu 2 arah. Apalagi kalau pagi hari, anak sekolah, orang kerja, orang mau ke pasar, itu berlalu lalang. Ya, dalam keadaan rusak seperti itu tentunya juga simpang siur, kendaraan tidak bisa jalan lancar. Nah, suatu ketika di pagi hari, saat itu saya sudah berada di kantor, sekitar jam 7.30 saya ada di kantor. Nah, setelah itu jam 9-an atau sekitar jam setengah 9 atau jam 9, tiba-tiba banyak kejadian, rame lah, lari-lari orang. Saya sempat tanya, ada apa, kecelakaan? Hal yang biasa menurut saya, kecelakaan. Tapi yang membuat saya luar biasa untuk saya ceritakan di sini adalah bahwa kecelakaan di sana itu ada 2 orang, yang satu cowok, yang satu cewek berboncengan, tertabrak truk dan kemudian kepalanya terlindas gitu. Nah, selang hal kecelakaan itu adalah sebuah hal yang buat saya hanyalah terjadi kecelakaan biasa. Tapi beberapa minggu kemudian ada seorang teman bercerita, ada seorang ojol di sini, ojek online, itu sudah dalam malam hari, dia mau pulang karena lewat sana. Ada seorang perempuan di depan pas kejadian kecelakaan lokasinya. Malam-malam sama ojol itu didatangi, mau kemana gitu.
si ibu ini hanya senyum, entah ibu atau mbak, kita tanya soal perempuan gitu aja. Dia hanya menjawab ingin pulang, ingin pulang. Nunggu siapa? Dia bilang nunggu kendaraan. Kalau jam sudah malam di sana tidak ada kendaraan lewat, apalagi sekarang di Kolek udah jarang sekali. Akhirnya oleh ojol itu dibonceng, kalau mau ayo bareng. Si perempuan itu bilang, oh kebetulan ini satu arah. Nah, dalam perjalanan si ojol ini bertanya, mbak rumahnya mana gitu, mbak atau ibu ya, pokoknya perempuan, mungkin kita anggap aja mbak rumahnya mana. Si yang dibonceng ini tadi di sana, oh searah kalau begitu. Dalam perjalanan itu begitu, tapi si ojol ini bercerita ke teman saya, itu dia sama merasa tidak enak, artinya tidak enak. Yang dibonceng perempuan ini berwajahnya itu seperti pucat, wajah pucat, terus kulit ini sempat nempel gitu, dia sempat nempel, dia ceritanya itu rasanya dingin. Dia pakai, jelas-jelas si ojol ini cerita ke teman saya, dia pakai baju putih. Nah, bagaimana bajunya saya tidak bisa menceritakan karena teman juga nggak berani bertanya. Hanya dalam perjalanan ini terus dilanjutkan perjalanan itu sampai kemudian kurang lebih sekitar 1 kiloan. Si mbak-mbak yang bonceng ini, mas berhenti. Nah, dalam kondisi berhenti itu ya sudah berhenti, minggir, menepi pinggir jalan. Si ojol ini karena dia selama di perjalanan dia banyak tanda tanya, dari muka yang pucat, dari rambutnya yang ya agak sedikit aneh mungkin, terus hawa dingin yang dia rasakan ketika dia menurunkan orang yang dibonceng itu. Dia tidak sadar bahwa orang yang dibonceng itu turun di depan makam. Selanjutnya si ojol ini jalan aja. Aku biasa saja, si ojol tidak biasa. Setelah beberapa menit kemudian dia baru sadar bahwa, loh, kok turun di situ? Itu kan makam. Semakin dia ini merasa bahwa yang dibonceng itu bukan manusia. Padahal ketika dibonceng dia tidak merasakan, hanya merasakan dingin, muka pucat, rambut yang aneh. Tapi dia tidak merasa ada apa-apa, mesti buru-buru merinding, berdiri, atau dia ada perasaan takut, tidak ada. Ketika dia turun 50 meter dari makam, dia berjalan lagi beberapa menit untuk melanjutkan dia pulang ke rumah karena udah malam. Baru dia merasakan, loh itu kan makam. Barulah kemudian dia merasa takut, merinding itu ada. Sudah, ditarilah motor itu sekencang-kencangnya dia pulang. Sampai rumah, dia ambil wudhu, dia sholat, dia berdoa. Dan doa itu tentunya dikirimkan Al-Fatihah untuk yang dibonceng tadi. Nah, dari sinilah pemirsa, bahwa apa hikmah yang kita dapat. Hikmah yang kita dapat, kadang-kadang kita sudah berusaha untuk berbuat baik. Ada orang di jalan, kita tawari, mau kemana. Kadang-kadang orang-orang ini melihatnya juga, yang nawari ini dianggap mau aneh-aneh, yang ditawari sudah malam juga menganggapnya dia orang istilahnya bukan orang benar-benar, karena malam artinya orang nakal gitu, mau berbuat jahat. Pemirsa,
berbaik sangkalah kepada siapapun. Seperti dalam ayat Allah Ta'ala, berbaik sangkalah kepadaku, maka itulah aku kepada. Dari sini sekian. Semoga cerita saya bermanfaat bagi pemirsa yang budiman. Yang paling penting adalah bukan isi cerita, tetapi pesan daripada cerita yang saya sampaikan. Dan Bagus Mistis Channel bersama Eri, obrolan mengerikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.